Sepanjang dia akan mengembangkan alam amanah ini dimanapun mereka berada, serahkan, lepaskan mereka, bebaskan mereka dengan kasih sayang Anda, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Mereka masih belum tahu, jangan dimusuhi mereka. Sekarang Anda meminta, kalau mereka telah hengkang dari saya, maka dia tidak boleh dilayak, posnya harus ditutup. Lantas kesalahan dia apa? Apakah Anda tidak merasa bersalah? Apakah hanya umat yang selalu bersalah? Mudah sekali kita menyalahkan umat-umat tadi. Sang umat-umat kalau salah wajar, mereka sedang belajar. Tapi Anda sebagai tingkat pembina, tingkat pengayom, kalau salah, ini bukan wajar, kurang ajar. Maka hati-hati, lontarkan bahasa Anda dengan hati-hati. Maka pesan Abang, jangan kita menghambat niat seseorang untuk mengembangkan dirinya di atas kesucian. Kalau dia tidak mau mengenal kita lagi, dia tidak mau berterima kasih kepada kita lagi, silakan, itu urusan mereka. Kita dilarang membenci mereka. Ingat bahasanya Aki, kebencian, kepalsuan adalah kehancuran hidupmu lahir batin dunia akhirat. Ini kemutlakan. Wahai para sahabatku, para pengayom, cobalah rubah. Cobalah rubah. Jangan pernah Anda ketakutan kehilangan umat-umat asuh. Lepaskan mereka yang ingin pergi dari kita. Juga Abang pesankan para pengayom, jangan Anda bergerilya, datang ke pos sana, datang ke pos ini, hanya mencari simpatik, memperlihatkan Anda ini siapa, Anda ini hebat, Anda ini dekat dengan ini, dekat dengan ini. Anda mempengaruhi umat-umat, mencari simpatik umat-umat. Ini juga pengayom amburadul. Kita para pengayom tidak perlu mencari umat, tidak perlu kita sosialisasikan siapa diri kita. Biarlah Tuhan yang mengaturnya, biarlah Tuhan yang mendatangkan umat-umat itu pada kita. Tidak perlu kita cari mereka. Kalau mereka datang ke tempat kita, sampaikan dengan baik. Kalau kita ingin silaturahmi ke tempat lain, silaturahmilah yang baik. Dan jangan besarkan nama diri Anda sendiri di hadapan yang bukan umat Anda. Perhatikan baik-baik. Ada juga beberapa pengayom yang Abang lihat datang ke pos lain, hanya ingin memperlihatkan, ini loh saya, kemampuan saya dalam berpikir, kemampuan saya dalam pemahaman, kedekatan saya dengan si A dan si B. Ini hati-hati. Nah, tipikal pengayom seperti ini harus diwaspadai. Ada apa? Ia selalu mempromosikan dirinya di hadapan orang banyak. Kita mengembangkan amanat ini, alam amanah ini, tidak mencari pahala. Kita tidak mencari piala. Kita tidak mencari penghargaan. Semata-mata adalah kesadaran dan tugas kewajiban kita menyampaikan amanat ini kepada sesamanya. Maka wahai para pengayom, sadarlah kita. Gelar kita adalah seorang pengayom. Pengayom itu adalah yang mengayomi, yang melindungi dengan kasih dan sayang dan dengan segala kemampuan. Bukan kita pengayom yang diayomi umat-umat, kita yang melindungi mereka. Kita sadar kita adalah orang-orang yang sudah dikorbankan Tuhan untuk berbuat dan berbuat. Tidak menerima dan menerima. Maka Abang pesankan hal-hal yang klasik seperti selama ini yang terjadi, perpindahan, hijrah dan imigrasi umat, tolong Anda buka dengan baik. Jangan musuhi mereka. Ini Abang berikan contoh kehidupan antara orang tua kandung dan anak. Sejak kecil si anak dirawat, dibimbing, dibuai, digendong, dibelai oleh sang orang tua dengan penuh kasih sayang. Apapun yang ada orang tua limpahkan buat kedewasaan sang anak. Sang orang tua sangat sulit lepas dari anaknya, sangat sulit jauh dari anaknya. Namun pada satu waktu dewasalah si anak ini, maka sang anak akan meninggalkan si orang tua. Mungkin ia akan merantau, mungkin ia tugas ke daerah, ia akan hijrah.
Yang anak perempuan mungkin dibawa oleh suaminya pergi keluar kota, keluar negeri. Maka kita akan ditinggalkan. Jerih payah kita selama ini mengurus anak dari kecil sampai dewasa, menyekolahkan, melindungi dan segala halnya. Pada satu waktu kita akan ditinggalkan oleh mereka. Haruskah kita larang mereka? Harus kita bersedih akan hal ini? Inilah satu situasi sirkulasi kehidupan, bahwa kita akan ditinggalkan. Dan kita sebetulnya sudah berhasil mendidik mereka, kita sudah berhasil membina mereka, kita sudah berhasil mendewasakan mereka. Mereka mampu berdiri sendiri walaupun jauh dengan kita. Tapi yang ada hanya doa seorang tua yang selalu kepada anaknya, Tuhan berikan mereka kemampuan anak-anak saya, dewasakan mereka Tuhan. Inilah doa kita kepada sang anak ketika ia mampu berdiri sendiri dan yang jauh dari kita. Sang anak tidak mau mengikuti pola-pola kita lagi karena mereka sudah lebih dewasa, mereka sudah lebih modern. Inilah kebanggaan kita. Di balik kebanggaan itu memang ada kesedihan kita ditinggalkan anak-anak kita. Nah, inilah juga sebuah permainan hidup. Di alam ini, di alam amanah ini juga sama. Kita bina umat-umat itu dari awal sampai dia dewasa, sampai dia mempunyai umat lagi. Dan dia meninggalkan kita. Meninggalkan kita dengan kasih sayang, meninggalkan kita dengan kemarahan, meninggalkan kita dengan kebencian dia. Itu adalah hak prerogatif dia, si umat itu. Kita harus selalu tetap mendoakan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan sang umat itu. Ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan hujat mereka, jangan sumpahi mereka. Jangan Anda lontarkan kata-kata, itu orang gak akan bisa hebat, dia akan hancur. Ini adalah orang tua yang salah. Ketika seorang tua, seorang pembina menghujat, menyumpahi umat-umatnya, ini tidak pantas. Ini keliru. Sang orang tua yang lebih punya kesadaran lebih tinggi harus bisa lebih legowo, lebih luas, lebih lapang dada ini. Maka belajarlah para pengayom, saudara-saudaraku yang tercinta, melepaskan kemelekatan diri, pengakuan diri. Ini loh binaan saya, ini loh umat saya, ini loh karya saya, ini loh kebisaan saya. Tinggalkan ini, jauhkan ini. Bukan di wilayah itu lagi diri Anda sebagai seorang pengayom. Maka selanjutnya Abang akan membuat sebuah aturan. Apabila umat-umat tadi yang mau keluar dari binaan para pengayom sebelumnya, maka umat itu harus membuat sebuah surat pemberitahuan kepada pengayom sebelumnya. Ia akan hijrah, ia akan pindah ke pembinaan yang lain karena hal-hal tertentu. Hanya sifatnya pemberitahuan, bukan izin. Karena apa? Karena kita mempunyai sebuah tanggung jawab. Ketika sang umat itu masih ingin mengembangkan, merasakan, mendewasakan dirinya di dalam alam amanah ini, maka kita punya kewajiban untuk mensupport dia, mendorong dia, walaupun dia tidak ingat kepada kita lagi.